Martial Peak 3709. Teknik runtuh tidak ada hubungannya dengan Void Crack. Dengan satu gerakan, dunia akan runtuh. Dan di bawah tekanan kekuatan ruang yang sangat besar, apapun akan runtuh menjadi debu. Tidak terlihat dengan mata telanjang dan tidak terlihat oleh Divine Sense. Ini adalah Art of Destruction asli. Hal yang sama sekali berbeda dari Exile. Jika Exile bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, maka kolaps berarti kematian yang pasti. Yang Kai berjalan menuju Blood Demon, menyebabkan Blood Demon bergetar dan memuntahkan seteguk darah. Dia telah menyeberang dari wilayah iblis, dan semua bawahannya kuat. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah bertemu dengan banyak pembudidaya Star Boundary. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu menahan satu pukulan pun. Tidak ada seorang pun dalam radius 100.000 kilometer yang bisa melawannya. Menyebabkan dia menjadi sombong dan berpikir bahwa Star Boundary tidak lebih dari ini. Baru sekarang dia mengerti apa itu keputusasaan dan ketakutan. Apa yang tidak dia ketahui adalah karena mereka harus berurusan dengan perang wilayah barat. Sebagian besar elit Star Boundary sudah bergabung dengan tentara. Jadi tidak ada tuan yang tertinggal. Di bawah kendali hukum luar angkasa, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika Yang Kai mengulurkan tangan dan meraih lehernya, mengangkatnya. Yang Kai, Blood Demon meraung. Kamu dapat dianggap sebagai Demon Rache sekarang. Jadi mengapa sebelum dia bisa selesai berbicara? Matanya tiba-tiba melotot saat telapak tangan Yang Kai berubah menjadi pisau dan menusuk dadanya. Rasa sakit yang tak tertahankan menyebabkan darah di wajahnya mengering dan tubuhnya bergetar. Di dalam dadanya, jantungnya dicengkeram oleh tangan yang kuat, membuatnya sulit bernapas. Yang Kai menatapnya dengan acuh tak acuh dan perlahan berkata, "Aku manusia." Perlahan menarik tangannya keluar dari dadanya. Blood Demon bergetar lebih keras, seolah-olah ada sesuatu yang robek. Pada saat Yang Kai menarik tangannya, hati iblis seukuran kepalan tangan telah muncul di tangannya. Di atas hati iblis, ada ki iblis hitam berputar-putar di sekitarnya. Dan segera setelah dihapus, serangkaian suara berdebar terdengar. Yang Kai mengirim hati iblis ke mulutnya. Meskipun hati iblis di dada darah iblis telah dikeluarkan, dia tidak akan langsung mati. Hati iblis yang disempurnakan oleh ras iblis yang kuat akan selalu memiliki lebih dari satu. Melihat ini, Blood Demon terkejut dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Yang Kai tidak menjawab. Hanya seringai muncul di wajahnya saat dia menggigit hati iblis di tangannya, menyebabkan darah menyembur keluar. Iblis darah tercengang. Meskipun dia suka memakan hati orang, itu hanya hobi yang dia kembangkan baru-baru ini. Di masa lalu, ketika dia berada di wilayah iblis, siapa yang akan memberinya hati untuk dimakan? Dia tidak merasakan apa-apa ketika dia memakan hati orang lain. Tapi sekarang, seseorang benar-benar memakan hati iblisnya tepat di depannya. Melihat adegan ini, hatinya dipenuhi ketakutan dan dia bahkan tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan. Melihat seringai jahat Yang Kai, dia merasa bahwa orang di depannya ini bahkan lebih jahat daripada dia. Meskipun Yang Kai belum sepenuhnya jatuh ke dalam jalur iblis, bagaimanapun juga, Kaisar Ki-nya telah diubah menjadi Ki Iblis. Jadi temperamennya agak terpengaruh. Biasanya, itu tidak masalah. Tetapi jika dia dirangsang oleh sesuatu, atribut iblisnya akan bertindak dan dia secara alami akan menjadi jahat. Setelah mengunyah dengan kejam beberapa kali, Yang Kai membuka mulutnya dan meludahkan daging yang dikunyah ke wajah Blood Demon. Kekuatan kuat dari pukulan ini menyebabkan kepala Blood Demon jatuh ke belakang. Menjijikkan. Yang Kai menatap Blood Demon dengan ekspresi muram. Kamu seharusnya merasa beruntung. Aku awalnya berencana untuk memakan Demon Heart kamu satu persatu. Tapi sekarang terlalu sulit untuk ditelan. Jadi, kamu bisa menikmatinya sendiri. Dalam sekejap mata, Yang Kai menuangkan ki iblisnya ke dalam tubuh iblis darah. Tubuh iblis darah segera membengkak seperti balon. Dan dalam waktu kurang dari 5 napas, itu telah berubah menjadi bola. Dari kelihatannya, selama Yang Kai melepaskan cengkeramannya, dia akan bisa terbang keluar. Dalam ketakutan dan kegelisahannya yang ekstrim, Blood Demon meledak menjadi kabut berdarah. Demonic Ki Yang Kai melonjak saat dia memblokir kotoran yang terbang ke arahnya. Melihat ke belakang, seluruh pegunungan dipenuhi dengan iblis.
Semuanya menatap ke arah ini dengan ekspresi membosankan. Ada ratusan ribu tentara Demon Rache yang ditempatkan di sini. Jadi kewaspadaan mereka seharusnya tidak begitu santai. Namun, Yang Kai dan yang lainnya menyelinap diam-diam dan cepat. Jadi meskipun ada banyak dari mereka, mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Baru setelah Yang Kai menggunakan rahasia teknik runtuhnya, pasukan ras iblis, yang telah tersebar di seluruh tanah iblis, akhirnya menyadarinya. Namun, lebih dari 100 Raja Iblis telah berkumpul di aula utama. Tetapi semuanya telah dimusnahkan oleh Yang Kai. Tidak banyak Master Demon Rache yang tersisa. Juga tidak ada yang mengeluarkan perintah. Pada saat ini, ketika mereka menatap Yang Kai, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Yang Kai, di sisi lain, telah memanggil Winchester, menaiki tunggangannya, dan mengayunkan million sword-nya ke depan. Dia telah menyembunyikan Winchester selama ini kalau ada Half Saint yang menjaga tempat ini. Tapi siapa sangka tidak akan ada Half Saint di Demon Land ini. Apalagi yang harus dikatakan. Winchester memahami niatnya dan menghela nafas panjang. Keempat kukunya menyalakan api saat dia bergegas maju, membawa Yang Kai ke pasukan Demon Rache. Dengan satu serangan, Yang Kai menyerbu ke tengah-tengah pasukan musuh seperti gelombang tebasan. Pedang Ki di jutaan pedangnya melintas saat dia menebas serangkaian pedang cahaya. Tangan kanannya terus-menerus menyerang kekosongan. Ke arah yang dia tunjuk, dunia runtuh dan segala sesuatu di area yang luas runtuh menuju pusat sebelum berubah menjadi titik hitam kecil dan menghilang. Ras iblis di daerah ini sering tidak mengerti apa yang terjadi sebelum penglihatan mereka menjadi hitam dan mereka menghilang. Pada awalnya, Demon Rache ingin mengandalkan jumlah mereka untuk bertarung dalam pertempuran panjang dan menyeret Yang Kai ke kematian. Tetapi setelah beberapa saat, mereka menemukan bahwa tidak ada yang bisa mencapai jarak 1000 kaki dari Yang Kai. Pedang Ki yang memenuhi dunia menebas ke segala arah. Dan kemanapun ia lewat, ras iblis akan runtuh seperti jerami. Dan kekosongan yang terkadang runtuh diam-diam akan menelan nyawa banyak anggota klan mereka. Menghadapi musuh yang begitu kuat, bagaimana mungkin ras iblis, yang bahkan bukan Raja Iblis, memiliki keberanian untuk bertarung? Mereka semua berpencar, ingin pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Namun, dengan ratusan ribu pembudidaya ras iblis yang tersebar di seluruh sekte awan air, bagaimana mereka semua bisa melarikan diri begitu cepat? Yang Kai dan Winchester berpisah dan mengejar Demon Rache, membunuh banyak dari mereka setiap saat. Tepat saat pertempuran akan dimulai, Yang Kai tiba-tiba mendengar suara pertempuran dari belasan kilometer jauhnya. Menghentikan gerakannya, dia menoleh dan mendengarkan dengan seksama. Sesaat kemudian, sosoknya melintas dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sumber pertempuran. Di depan sebuah gua, puluhan ribu iblis telah berkumpul di luar gua dan menyerang tanpa henti, menyebabkan puncak gunung di mana gua itu berada bergetar dan runtuh. Di bagian paling depan gua, Fu Ling dan Ying Fei bertarung dengan sengit. Di tanah, ada gunung kecil mayat ras iblis. Tetapi meskipun budidaya mereka tidak lemah dan tidak sulit bagi mereka untuk menerobos, tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh semua pembudidaya ras iblis ini. Terlebih lagi, ada banyak orang yang ditangkap oleh Demon Rache di dalam gua. Mereka berdua telah menerima bimbingan Yuan Wenlong di lembah gunung dan telah datang ke gua gunung ini untuk menyelamatkan mereka. Tetapi sebelum mereka bisa menyelamatkan mereka, mereka telah dikelilingi oleh ras iblis dan telah terperangkap di dalam gua. Segera mengakibatkan pertempuran yang hebat. Suara retak terdengar saat gunung di belakang mereka akan runtuh, menyebabkan Ying Fei dan Fu Ling panik. Jika gunung ini runtuh, tidak banyak orang yang telah diculik dari gua yang dapat bertahan hidup. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Saat mereka merasa cemas, aura Yang Kai tiba-tiba muncul di samping mereka. Memutar kepala mereka, mereka melihat Yang Kai telah muncul. Dan kecemasan mereka segera menghilang saat mereka fokus menghadapi musuh di depan mereka. Yang Kai melintas ke dalam gua dan kembali dalam beberapa saat. Semua orang yang telah ditangkap di dalam gua telah disimpan di dalam dunia kecil yang misterius. Setelah mengangguk ke Ying Fei dan Fu Ling sedikit, mereka berdua mengerti dan segera melepaskan pengekangan di tubuh mereka. Karena mereka khawatir dengan orang-orang di belakang mereka. Baik Ying Fei maupun Fu Ling tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka.
Sekarang, tanpa lapisan pengekangan ini, kemarahan mereka langsung meletus. Dengan raungan marah, Ying Fei berubah menjadi bentuk aslinya. Monster bis raksasa dengan tubuh tertutup angin biru dan tubuh lebih dari 10 zang muncul. Dengan kepakan sayapnya, bilah angin astral menebas ke segala arah. Dan bahkan sebelum mereka bisa mendekat, Demon Rache di depannya telah dipotong-potong oleh bilah angin yang tajam. Kemanapun elang itu terbang, bilah angin akan menebas, dan pasukan ras iblis akan segera ditelan lautan darah. Fu Ling juga mengungkapkan bentuk naganya. Naga ungu Orde ke-7 yang membubung di langit, memuntahkan sejumlah besar nafas naga ungu dari mulutnya. Dimanapun napas naga berlalu, Demon Rache akan menjadi patung ungu, tidak bisa bergerak. Puluhan ribu pembudidaya ras iblis langsung tersebar dan melarikan diri ke segala arah. Suara gemuruh terdengar ketika sekelompok beberapa ratus orang muncul dari tempat lain, dipimpin oleh Tuan Muda Sekte Awan Air, Yuan Wenlong. Dia telah diselamatkan oleh Yang Kai dan yang lainnya dan telah beristirahat di lembah gunung untuk sementara waktu ketika dia mendengar keributan itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi? Meskipun dia belum sepenuhnya pulih, Demon Rache telah membantai rumahnya dan menghancurkan sektenya. Jadi dia sudah lama membenci Demon Rache sampai ke tulang. Dia segera memimpin beberapa ratus orang untuk membalaskan dendam sesama muridnya yang gugur. Dalam keadaan normal, beberapa ratus orang ini tidak akan banyak berguna. Tetapi sekarang setelah ras iblis melarikan diri untuk hidup mereka dan tidak ada tuan untuk menjaga mereka, Yuan Wenlong dan yang lainnya telah membunuh banyak pembudidaya ras iblis, memungkinkan mereka untuk melampiaskan kemarahan mereka. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Sekte Awan Air secara bertahap menjadi tenang. Di hutan belantara, mayat Demon Rache bisa dilihat di mana-mana dan Demon Ki di tubuh mereka perlahan menghilang. Berdiri di udara, Yang Kai mengeluarkan sejumlah batu giok. Ada banyak iblis di tempat ini, dan tidak mungkin membunuh mereka semua hanya dengan dia, Ying Fei, dan yang lainnya. Meskipun ada puluhan ribu iblis yang mati di tangan mereka, kebanyakan dari mereka berhasil melarikan diri. Iblis ini tersebar ke dalam kelompok tentara yang tersebar. Dan jika mereka bertemu dengan seorang ahli atau tentara biasa, mereka pasti tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Namun, jika mereka bertemu dengan beberapa sekte kecil atau keluarga kecil, kemungkinan akan menghasilkan lebih banyak tragedi. Sejak Yang Kai datang ke tanah iblis ini, dia secara alami harus menyelesaikan tugasnya. Dua kelompok Six Stem Army tidak jauh di belakang mereka. Jadi Yang Kai telah memerintahkan mereka untuk membagi pasukan mereka dan menyapu wilayah ras iblis, memastikan untuk membunuh semua iblis yang melarikan diri. Ying Fei dan Fu Ling berdiri di kedua sisinya, menatap puncak gunung di kejauhan dengan mata terbelalak. Puncak gunung ini adalah gunung tempat aula konferensi Water Cloud Sect berada. Tetapi pada saat ini, bentuk puncak gunung ini agak aneh. Seluruh puncak gunung benar-benar mengungkapkan celah setengah lingkaran raksasa. Dan melalui garis setengah lingkaran ini, mereka berdua secara kasar dapat menyatukan pola melingkar. Bersambung.